The Magic of Thinking Big, bab 3, bagian kedua. Bangun kepercayaan diri dan hancurkan ketakutan Anda. Berikut adalah 2 hal khusus untuk membangun kepercayaan diri dengan mengelola bank memori Anda. Yang pertama, masukkan pikiran-pikiran positif ke bank memori Anda. Mari menghadapinya dengan bijak. Semua orang pasti bertemu situasi yang menakutkan, memalukan, dan menjengkelkan. Namun, orang yang tidak sukses dan orang sukses menghadapi situasi ini dengan cara yang sangat berbeda. Orang yang tidak sukses memikirkan masalah ini terus-menerus sehingga perkataannya pun mencerminkan kekecewaan. Mereka berkubang dalam situasi yang tidak menyenangkan sehingga memori mereka penuh dengan hal-hal negatif. Mereka tidak berupaya menghapus pikirannya dari hal-hal negatif tersebut. Situasi tidak menyenangkan itu adalah hal terakhir yang dipikirkannya pada malam hari. Sebaliknya, orang sukses yang percaya diri senantiasa memasukkan pikiran-pikiran positif ke bank memori mereka. Setiap pagi sebelum bekerja, bagaimana kinerja mobil Anda jika Anda mencadok tanah dan memasukkan tanah itu ke ruang mesin? Mesin mobil Anda pasti rusak dan tidak bisa bergerak dengan normal. Dengan cara serupa, pikiran-pikiran negatif yang tersimpan dalam benak mempengaruhi pikiran Anda. Pikiran-pikiran negatif merusak mesin mental Anda. Pikiran tersebut menciptakan rasa khawatir, frustrasi, dan rendah diri. Anda akan dicampakkan di pinggir jalan, sedangkan orang sukses yang berpikiran positif terus melaju ke depan. Ketika Anda termenung sambil mengendarai mobil atau bersantap sendirian, ingatlah selalu pengalaman positif yang menyenangkan. Masukkan pikiran-pikiran positif ke bank memori Anda. Itu akan melejitkan kepercayaan diri sekaligus memberi Anda kegembiraan. Akibatnya, organ tubuh Anda mampu berfungsi dengan baik. Berikut adalah rencana yang sempurna. Sebelum tidur, masukkan pikiran-pikiran positif ke bank memori Anda. Sebutkan berkat-berkat yang Anda terima. Ingatlah hal-hal baik yang harus Anda syukuri. Istri atau suami, putra-putri, teman-teman, dan kesehatan Anda. Ingatlah perbuatan-perbuatan baik yang Anda saksikan hari ini. Ingat kemenangan dan prestasi kecil yang sudah Anda torehkan dalam hidup. Ulangi alasan-alasan Anda gembira menjalani hidup ini. Yang kedua, tarik pikiran-pikiran positif dari bank memori Anda. Beberapa tahun silam, saya memiliki rekanan sebuah firma konsultan psikologi di Chicago. Mereka menangani berbagai jenis kasus, tapi kebanyakan adalah masalah pernikahan dan kondisi psikologis. Semuanya terkait dengan masalah pikiran manusia. Suatu petang, saya berbincang dengan kepala firma tentang profesi dan kiat-kiatnya dalam membantu orang yang sulit beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Ia berkata, "Anda tahu, layanan saya ini sebenarnya tidak perlu ada jika semua orang melakukan satu hal." "Apakah itu?" tanya saya dengan tidak sabar. "Sederhana saja. Singkirkan pikiran-pikiran negatif sebelum pikiran itu merusak mental Anda." Kebanyakan orang yang saya bantu, tambahnya, justru menjalankan museum horor di pikiran mereka sendiri. Contohnya, masalah dalam pernikahan terkait dengan perusak bulan madu mereka. Bulan madu yang mereka harapkan tidak memuaskan. Alih-alih mengubur memori itu, mereka justru mengungkit masalah itu berkali-kali hingga akhirnya menjadi penghalang dalam hubungan pernikahan. Mereka baru datang kemari 5 atau 10 tahun kemudian, paparnya. Biasanya, klien saya tidak menyadari letak masalahnya. Tugas saya adalah mengungkap dan menjelaskan sumber masalah mereka, serta membantunya melihat betapa sepele masalah tersebut, ujar kepala firma itu. Orang bisa menciptakan perusak mental dalam benaknya jika berkaca pada kejadian yang tidak menyenangkan hatinya. Kegagalan bisnis, putus cinta, investasi yang merugi, kekecewaan pada sikap anak remaja,
Semua itu adalah perusak mental yang saya bantu lenyapkan. Pikiran negatif apapun, jika dipupuk terus-menerus, dapat berkembang menjadi perusak pikiran yang nyata, sehingga Anda akan kehilangan kepercayaan diri dan terjerumus ke dalam masalah psikologis. Dalam sebuah artikel di majalah Cosmopolitan, dijelaskan bahwa lebih dari 30.000 orang Amerika melakukan bunuh diri setiap tahun, dan 10.000 orang lainnya mencoba bunuh diri. Ia berkata, terdapat bukti yang mengejutkan bahwa jutaan orang lain melakukan bunuh diri dengan metode yang lambat dan tidak kentara. Ada pula orang yang melakukan bunuh diri spiritual, bukan bunuh diri fisik, dengan jalan menghina, menghukum, dan merendahkan dirinya sendiri. Teman psikolog itu mengatakan pada saya bahwa ia menolong seorang pasiennya berhenti melakukan bunuh diri mental dan spiritual. Ia memaparkan, wanita ini berusia menjelang 40-an dan punya 2 anak. Dalam terminologi awam, wanita ini menderita depresi berat. Ia mengingat semua kejadian hidupnya sebagai pengalaman yang tidak menyenangkan. Masa-masa sekolahnya dulu, pernikahannya, masa-masa melahirkan anak, tempat kediamannya, semuanya memicu pikiran negatif. Ia bahkan tidak mampu mengingat kejadian yang pernah membuatnya bahagia. Karena ingatan seseorang di masa lalu mencerminkan apa yang dilihatnya saat ini, wanita ini hanya melihat pesimisme dan kegelapan. Ketika saya bertanya pada wanita itu apa yang dilihatnya dalam lukisan yang saya tunjukkan, ia menjawab, sepertinya akan ada badai dahsyat malam itu. Itulah interpretasi tersuram yang pernah saya dengar tentang lukisan tersebut, di mana lukisan itu adalah lukisan cat minyak berukuran besar yang menggambarkan matahari menggelayut rendah di kaki langit dan pantai berbatu karang. Lukisan tersebut digambar dengan cerdik, sehingga bisa ditafsirkan sebagai lukisan matahari terbit atau matahari terbenam. Psikolog itu berkata yang dilihat seseorang dalam lukisan itu menunjukkan kepribadiannya. Sebagian besar orang mengatakan itu adalah lukisan matahari terbit. Namun, orang depresi yang mengalami gangguan mental selalu mengatakan itu lukisan matahari terbenam. Sebagai psikolog, saya tidak mampu mengubah apa yang tertanam dalam memori seseorang. Namun, dengan kerjasama pasien, saya bisa menolong ia melihat masa lalunya dengan pola pikir yang berbeda. Itulah perawatan yang saya terapkan pada wanita itu. Saya bekerja sama dengannya agar ia mampu melihat kegembiraan dan kesenangan di masa lalunya, terlepas dari kekecewaan yang dideritanya. Setelah 6 bulan berselang, ia mulai menunjukkan kemajuan. Ketika itu, saya memberinya tugas khusus. Tiap hari saya meminta dirinya berpikir dan menulis 3 alasan mengapa ia harus bahagia. Pada tugas selanjutnya, setiap Kamis saya membicarakan hasil tugas bersamanya. Saya meneruskan perawatan ini selama 3 bulan. Kemajuannya sangat memuaskan. Kini, wanita itu mampu beradaptasi dengan keadaannya. Ia juga berpikiran positif dan bahagia seperti orang lain. Ketika wanita ini berhenti menarik pikiran-pikiran negatif dari bank memorinya, ia kembali pulih. Apapun masalah psikologis Anda, besar maupun kecil, Anda akan pulih begitu Anda berhenti menarik pikiran-pikiran negatif dari bank memori Anda. Anda justru harus menarik pikiran positif. Jangan membangun perusak mental dalam benak Anda. Jangan menarik pikiran yang tidak menyenangkan dari bank memori Anda. Ketika Anda mengingat situasi apapun, berkonsentrasilah pada pengalaman yang baik-baik saja dan lupakanlah yang buruk. Hilangkan pengalaman buruk Anda. Jika Anda masih memikirkan pikiran negatif, singkirkan itu dari benak Anda. Ada satu hal yang sangat penting dan memacu semangat. Benak Anda ingin Anda melupakan pengalaman yang tidak menyenangkan. Jika Anda bekerja sama, memori yang tidak menyenangkan perlahan akan memudar, lantas kasir bank memori Anda akan menyingkirkannya. Seorang psikolog periklanan terkenal
Dr. Melvin S. Hadwig dalam komentarnya tentang kemampuan kita mengingat berujar, ketika perasaan yang timbul itu menyenangkan, suatu iklan akan berpeluang diingat. Namun, ketika perasaan yang timbul itu tidak menyenangkan, pembaca atau pendengar akan cenderung melupakan pesan iklan tersebut. Perasaan yang tidak menyenangkan bertentangan dengan keinginan kita. Jadi, kita tidak mau mengingatnya. Singkat kata, Anda akan mudah melupakan pikiran yang tidak menyenangkan jika Anda menolak mengingatnya lagi. Anda hanya perlu menarik pikiran-pikiran positif dari bank memori Anda. Biarkan pikiran negatif hilang dari benak Anda dan kepercayaan diri Anda akan membumbung tinggi. Anda mengambil langkah besar dalam mengalahkan ketakutan ketika Anda menolak mengingat pikiran-pikiran negatif yang merusak diri. Mengapa ada orang yang takut dengan sesamanya? Mengapa banyak orang merasa malu ketika berada di antara sesamanya? Ada apa di balik rasa malu? Apa yang kita bisa lakukan untuk menghindarinya? Rasa takut terhadap orang lain sesungguhnya rasa takut yang parah. Namun, ada sebuah cara untuk menaklukkannya. Anda mampu menaklukkan ketakutan Anda terhadap orang lain jika Anda belajar memandangnya dengan tepat. Seorang rekan bisnis saya yang sukses menjalankan bisnis pabrik kayunya memaparkan bagaimana caranya memandang orang lain dengan tepat. Contoh yang dikemukakannya sangat menarik. Sebelum saya menjadi tentara Angkatan Darat di Perang Dunia Kedua, saya takut kepada semua orang. Bahkan, Anda tak akan percaya betapa saya begitu malu dan takut karena merasa orang lain lebih pandai dari saya. Saya mencemaskan kekurangan fisik dan mental saya. Saya merasa saya dilahirkan untuk gagal, katanya. Kebetulan, saya sukses menghilangkan rasa takut terhadap orang sewaktu saya bertugas sebagai tentara. Antara tahun 1942 sampai 43, ketika tentara merekrut calon tentara, saya ditugaskan menjadi tentara perawat pada sebuah pusat perekrutan. Hari demi hari, saya membantu memeriksa para calon tentara. Makin sering saya memperhatikan mereka, ketakutan saya semakin berkurang. Ratusan pria itu berbaris telanjang, dan mereka semuanya tampak serupa. Ada yang gemuk dan kurus, tinggi dan pendek, tapi mereka semuanya tampak bingung dan kesepian. Beberapa hari sebelumnya, orang-orang ini adalah eksekutif muda, petani, tenaga penjualan, gelandangan, dan pekerja kantoran. Beberapa hari lalu, mereka berprofesi berbeda. Tapi di pusat perekrutan, mereka semuanya sama. Saya merasa ada sesuatu yang sangat mendasar. Saya malah melihat kesamaan pada orang-orang itu dan bukan perbedaannya. Saya melihat orang lain serupa seperti saya. Ia suka santapan lezat, ia merindukan keluarga dan teman-temannya, ia ingin maju, ia punya masalah, dan ia ingin bersantai. Jika orang lain sama seperti saya pun tidak perlu takut terhadap orang itu, pungkasnya. Nah, bukankah kisah di atas masuk akal? Jika orang lain sama seperti Anda tidak perlu takut terhadap orang itu. Demikian The Magic of Thinking Big, berpikir dan berjiwa besar, bab ketiga, bagian kedua. Sampai jumpa di bagian selanjutnya. Terima kasih.